la tumatsiluhul uqul bitabkir wala tatawahamuhul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatillahi lil alamin wa hujjatihi 'alan nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah wa qala an-nabiyul karim wa man da'a rajulan bil kufri au qala aduwullah wa laisa kadzalika illa hara alaihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin semuanya ya, para relawan insan mandiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang terus-menerus mencurahkan kasih sayangnya, nikmatnya pada kita, sehingga tiada waktu ya, sedetik pun kita luput dari karunia-Nya yang begitu besarnya ya. Terutama nikmat teragung, terindah yang dipilihkan oleh Allah hanya pada hamba-hambanya yang terkasih, yaitu nikmat iman ya, dan nikmat taufiknya yang dengannya kita alhamdulillah dipersaudarakan, dengannya kita dipertemukan dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar rahmatnya, ampunannya, keberkahannya tercurah deras ya pada majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan di dalam majelis ilmu ini hati-hati kita dihidupkan ya, keimanan kita dikuatkan, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin membuat kita takut ya, dan juga sekaligus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, hamba terkasih, hamba yang diutus oleh Allah untuk membawa kita dari kejahiliahan ya, dari akidah yang batil, akidah yang sesat, akidah yang datang dari pemikiran-pemikiran manusia yang terbatas ya, kepada akidah al-haq, al-aqidah al-islamiyah, ya, dari kegelapan kepada jalan cahaya terang menderang dengan keimanan. Juga sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, kita alhamdulillah ya lanjutkan bahasan kita ya dalam kajian kita ya. Ini kajian yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bahasan yang sangat penting ya, yang sangat relevan dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini ya. Nah, ini adalah kita langsung saja ya supaya lebih ini, dan ini izinkan saya sharekan ya, walaupun ini bukan ditujukan untuk apa PowerPoint, jadi mohon maaf kalau apa tidak jelas atau misalnya ini apa acak-acakan gitu ya. Nah, ini karena ini memang bukan untuk disampaikan sebagai PowerPoint, tapi sepertinya akan lebih jelas kalau juga rahimakumullah membaca langsung ya penjelasan-penjelasan dari bahasan ini. Nah, rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan ya, jadi kitabnya bisa langsung
dibaca ya, bagi yang memegang kitabnya juga bisa langsung merujuk ya pada matan Al-Aqidah At-Thahawiyah ini. Nah, ini bahasan yang penting yang akan kita bahas ya. Nah, ini kita pecah saja ya dari bahasan ini, kita ambil hal-hal yang berkaitan dengan bahasan bagaimana tadi muslim kafir ya. Nah, takfir ya, tentang bagaimana hukum pengkafiran atau kaidah-kaidah pengkafiran ya. Agar kita tidak terjatuh pada cara pandang yang salah, yang hal itu yang pertama akan menyebabkan kepada perpecahan di tengah umat, dan yang kedua juga membahayakan pada diri kita sendiri gitu ya, berkaitan dengan pengkafiran ini. Oleh karena itu ulama-ulama salaf ya itu telah menanamkan kaidah-kaidah yang, karena memang eh, masalah ya pengkafiran ini, kafir mengkafirkan ini bukanlah masalah yang baru ya. Tapi ini adalah masalah yang sudah diwariskan sejak lama gitu ya. Sehingga oleh karena itu mudah-mudahan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama ya, dan terutama yang telah dituangkan ya dalam kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah ini dapat membimbing kita ya, dapat mengarahkan cara pandang kita pada pandangan yang adil dan lurus ya, berkaitan dengan bagaimana memandang kekafiran, bagaimana memandang juga keislaman seseorang gitu ya. Karena ada yang meringan-ringankan gitu ya dalam pandangan ini. Ya, ada yang juga tafrid ya, berlebih-lebihan dalam pandangan berkaitan dengan pengkafiran ini. Nah, oleh karena itu mari kita simak saja ya apa yang beliau ya rahimahullah tulis ya dalam kitabnya ini ya. Nah, kita sama-sama simak ya. Wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minina madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Jadi wanusami ya, dan kami. Nah, ini kita akan bahas apa itu ahlak kiblat ya. Nah, ahlak kiblat ini ahli kiblat ya, yang maksudnya orang-orang muslim yang ia sholat ya. Nah, ini disebut muslimina, mukminina. Nah, kita menyebut mereka yang sholat menghadap kiblat kita dengan sebutan kaum muslimin dan kaum mukminin. Nah, ini kaidah yang penting yang harus kita pahami ya, agar kita tidak sembarang menjatuhkan vonis kafir ya, ataupun kita tadi memandang remeh ya, rendah kepada keislaman seseorang gitu ya. Nah, karena di sini sudah ditegaskan bahwa nusami ahla kiblatina muslimina mu'minina. Kita menyebut mereka yang sholat menghadap kiblat kita ya, Ka'bah gitu ya. Nah, dengan sebutan kaum muslimin dan kaum mukminin. Madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina. Nah, tapi juga ada di sini tambahannya ya. Madamu selama ya mereka itu, nah ini mu'tarifina ya, mereka itu mengakui apa-apa yang bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang datang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu bikulli ma qalahu wa akhbaro musaddiqina. Nah, dan membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan. Nah, ini di bait yang ke-54 ya. Nah, jadi ini kaidah seorang itu disebut, dipanggil dengan panggilan muslimin atau mukmin, yaitu ia yang sholat gitu ya. Nah, sholat ya ahlul kiblah. Nanti kita akan bahas rinciannya ya. Sekarang kita bahas dulu secara general dulu dari
bait-bait berkaitan dengan muslim kafir ini atau takfir ya ini ya. Nah, dan di sini juga disebutkan, jadi mereka mu'tarifina ya, jadi mereka mengakui, mereka mengimani apa yang dibawa oleh bima ja'a bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga mereka membenarkan ya segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan. Nah, nanti kita akan bahas secara syarahnya ya, penjelasan dari bait ini. Tapi kita baiknya untuk eh, bacakan dulu ya hal-hal yang memang berkaitan dengan hal ini. Nah, di bait ke-57, nah nanti ini kita lihat, ini kita loncat ya, kita pilih hal-hal yang berkaitan dengan tema ini dalam kitab Al-Aqidah atau Hawiyah ini. Nah, di bait ke-57-nya, wala nukaffiru ahadan min ahlil kiblati bidanbin malam yastahillahu. Jadi kita tidak wala nukafiru. Kita tidak mengkafirkan ahadan. Ya. Nah, seseorang pun ya. Nah, min ahlil kiblah, dari ahli kiblah kaum muslimin bidambin ya, dengan suatu dosa. Nah, ini pun poin yang penting. Kita akan nanti syarah ya penjelasannya, bagaimana ulama menjelaskan tentang dosa ini ya, tingkatan dosa ya, sehingga tidak semua dosa ini pada tingkatan yang sama yang dapat menyebabkan pelakunya jatuh pada kekafiran ya. Nah, dan di sini disebutkan juga malam yastahillahu, selama dia tidak menganggapnya halal gitu ya. Nah, jadi ini batasan kaidahnya malam yastahillahu. Kalau seseorang melakukan dosa, dosa besar, ya misalnya juga minum khamar, ya, berzina. Nah, tapi juga diiringi dengan istihlal, istihlal itu dengan ia meyakini ya bahwa ini halal, ya, khamar ini halal. Saya yakin ini halal. Al-Qur'an itu tidak benar mengatakan ini haram misalnya. Nah, itu namanya istihlal ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi ini di 57-nya ya. Kalau tadi di di pasal sebelumnya berkaitan dengan muslim tadi ya, penyebutan muslim, di bab ini berkaitan dengan bagaimana larangan ya pengkafiran pada seorang ahlul kiblah dengan dosa gitu ya. Nah, karena nanti kita akan lihat. Nah, ini ada golongan ya, nanti ada dalam pandangan akidah ada ittijah atau pemikiran-pemikiran dalam akidah. Ya, salah satunya itu adalah khawarij ya. Nah, ini khawarij yang terkenal dengan manhaj takfirinya ya, pengkafirannya. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, ini yang tafrid ya dalam kaitan pengkafiran. Nah, di sisi lain ada juga ya di bait ke-58-nya. Wala naqulu la yadurru ma'al imani danbun liman amilahu ya. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa bersama iman sama sekali tidak berbahaya bagi orang yang melakukannya. Nah, inilah ahlus sunnah wal jamaah ya. Akidahnya tuh i'tidal. I'tidal itu adalah pertengahan. Khawarij itu mudah dalam mengkafirkan. Bahkan orang-orang yang melakukan dosa pun ya, mereka anggap itu adalah kafir gitu ya. Nah, ada murjiah. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, mereka ini memudah-mudahkan sehingga mengatakan bahwa dosa itu tidak membahayakan sama sekali terhadap keimanan, karena iman dengan perbuatan itu suatu yang berbeda gitu. Jadi mereka meyakini makrifah ya, keimanan dan perbuatan itu tidak berbahaya ya, tidak berkaitan dengan keimanan seseorang. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab ini yang dituangkan oleh dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini, Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan ya, namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa bersama iman sama sekali tidak berbahaya ya bagi orang yang melakukannya. Ya, nanti akan kita syarah ya, kita jelaskan lebih dalam dari bait-bait ini ya. Nah,
Berikutnya di yang ke-59-nya ya kalau lihat rahimahullah melihat ini apa ada lompatan-lompatan ya. Jadi tidak disusun ya, tidak bersusun karena kita ambil tema-tema yang apa tema-tema yang sinergis atau tema-tema yang sama ya dengan tema berkaitan dengan keislaman dan kekafiran ini ya sehingga kalau dilihat melompat nah itu eh, karena diambil dari tematiknya ya. Nah, wa narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhilahumul jannah birahmatihi wala na'manu alaihim wala nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru lil musiihim wa nakhafu alaihim wala nuqatti'uhum. Kita berharap orang-orang baik dari kaum mukminin diampuni dan dimasukkan surga dengan rahmatnya. Nah, jadi bagaimana di sini sikap seorang yang beriman terhadap saudaranya lain ya sesama muslim mukmin memiliki sifat yang tadi tidak mengecilkan keislaman keimanannya ya walaupun dengan misalnya perbuatan-perbuatannya nanti kita lihat ya. Nah, jadi tetap punya harapan yang baik ya husnuzon ya terhadap kaum mukminin ya untuk mendapatkan ampunan dan dimaksudkan surga dengan rahmatnya ya sebagaimanapun misalnya nanti buruknya ya nanti akan kita lihat ya perilaku ya akhlak atau hal-hal yang berkaitan dengan seorang muslim. Nah, kita tidak boleh merendahkan mereka ya sehingga memponis mereka dengan keburukan-keburukan. Nah, tapi harus dengan husnuzon ya dengan harapan kepada Allah ya agar mereka juga mendapatkan rahmat Allah dengan masuk surga ya dan tidak menganggap mereka itu aman dan memponis mereka dengan surga. Ini yang muhsin ya, muhsininnya ya. Anhum wa yudkhilahum jannah bi rahmatihi. Wala na'manu alaihim wala nashhadu lahum bil jannah wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wala nuqat apa nuqannituhum ya wala nuqannituhum. Nah, jadi di sini kita juga berharap orang-orang yang berbuat fazir, kemaksiatan dari kalangan mukminin diampuni dosa-dosa mereka, mengkhawatirkan mereka dan tidak menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana ahlul kiblah umat Nabi Muhammad SAW sendiri bertingkat-tingkat dan diantaranya tidak semuanya muhsinin ya orang-orang yang berbuat kebaikan dengan keislamannya. Tapi di antara umat Rasulullah, ahlul kiblah ini juga ada orang-orang yang berbuat fajir ya, musiihim ya. Nah, bagaimana sikap ya seorang yang beriman itu dengan keadilannya ya, tidak tadi memponis tadi ya, wah ini ahli surga, wah ini soleh, oh ini baik, wah ini pasti gitu ya. Tidak mereka jadi menganggap aman ya kepada orang-orang yang ya muhsin gitu ya. Termasuk pada diri kita sendiri. Ya, jangan kita merasa bagian yang muhsin dari umat Rasulullah SAW merasa aman ya dan menganggap diri itu adalah ahlu surga ya. Nah, tapi sebaliknya juga kepada orang-orang yang berbuat fazir, kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin, kita berhusnudzon dengan ampunan ya, rahmat Allah ya terhadap dosa-dosa yang mereka khawatirkan. Dan kita juga memiliki rasa khawatir ya. Bila kaum mukminin, kaum muslimin ini berbuat dosa, itu harus menjadi kesedihan, kekhawatiran kita juga ya. Nah, di kalangan di sekeliling kita ada orang-orang yang mereka muslim ya tapi masih berbuat musiihim. Nah, apa musii ya mereka itu dari kalangan orang-orang yang fazid. Nah, ini jangan sampai kita tidak punya kepedulian ya, untuk mengingatkan menyadarkan ya dan juga kita tidak berputus asa ya dari rahmat Allah ya dan tidak juga menponis kepada mereka ya bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi, makanya wala nuqannituhum ya.
Nah, jadi qannata yuqannitu ya, taqnitan ya, qannata itu la taqnatu min rahmatillah ya, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasan yang akan kita lebih kaji ya, lebih kita jelaskan dengan sarahannya ya. Dan terakhir dari poin yang berkaitan dengan keislaman dan kekafiran ini, nah bait ke-60-nya disebutkan wal amnu wal iyasu yanqulani an milatil islami ya. Merasa aman dari siksa dan putus asa dari ampunan Allah. Nah, ini dua-duanya ya akan yanqulani anil milatil Islam. Keduanya dapat mengeluarkan dari Islam. Jadi ada orang yang al-amnu ya, dalam posisi al-amnu merasa aman dari siksa karena saya sudah seorang muslim, saya sudah menjalankan sholat, ya, saya sudah menjalankan rukun Islam. Nah, dia akhirnya merasa aman. Dan ada juga yang ia fajir tadi, muslim dari kalangan kaum muslimin ini, dia berbuat dosa, dia lalai, ya, alfa, lalu dia hilang, ya, harapannya kepada Allah. Ini yang disebut dengan iyas. Nah, dua hal ini sesuatu yang dapat menyebabkan pada akhirnya ia keluar dari Islam. Nah, oleh karena itu tadi tidak sekali lagi pertengahan itu harus selalu menjadi prinsip yang kita yakini ya dalam pemahaman al-aqidah al-islamiyah ini. Nah, jadi jalan yang benar itu adalah bagaimana? Wasabilul haq bainahuma li ahlil qiblah. Jalan yang benar orang Islam adalah di antara keduanya ya bagi ahlil qiblah. Nah, demikian ya matannya ya, isi-isi. Oh, satu lagi ya. Nah, wala nukhrijul abda minal imani illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Seorang hamba hanya akan keluar dari keimanannya kalau ia mengingkari apa yang telah ia imani. Nah, kita akan kaji ya, bait demi bait dari matan-matan ini karena ini menjadi prinsip-prinsip ya. Sekali lagi al-aqidah atau hawiyah adalah prinsip-prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang dengan prinsip-prinsip ini kita harus memiliki keyakinan yang kokoh ya. Sehingga kita tidak salah ya dalam cara pandang kita terhadap suatu hal yang memang itu datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Nah, jadi kita ulangi. Jadi wa nusami ahlal kiblatina muslimina mu'minina ya. Kita menyebut mereka yang sholat menghadap kiblat kita dengan sebutan kaum muslimin dan kaum mukminina ya. Nah, jadi sederhana ya. Ya, keislaman seseorang, keimanan seseorang secara zahir itu sederhana. Ya, seseorang yang menunaikan sholat ya ahla kiblatina itu muslimin ya. Nah, madamu bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina ya. Selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan walahu bikulli ma qalahu wa akhbarahu musaddiqina ya. Dan membenarkan segala apa yang beliau ucapkan dan beritakan. Nah, kita lihat ya. Nah, ini apa dalilnya, apa argumennya? Nah, kalau kita lihat matan al-aqidah atau hawiyah, mungkin kalau kita lihat dalil-dalil dalam kaitan dalil nas-nas Al-Quran atau hadis, nah itu tidak dijabarkan dalam matan, karena matan ini merupakan kesimpulan. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang diambil dari istinbat. Ya, istinbat itu mengambil hukum-hukum dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, lalu para ulama memformulasi gitu dengan sederhana. Nah, sehingga hal ini menjadi prinsip-prinsip supaya mudah diingat gitu ya. Nah, oleh karena itu kita yang harus membaca lagi penjelasan dari matan-matan yang telah diformulasi di ramu ini gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sama-sama lihat apa dalilnya. Nah, kalau di matanya kita tidak temukan. Nah, tapi kalau dalam syarah, nah penjelasan ya, nah dari banyak ya ulama yang menjelaskan dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah ini ya. Nah, ini kita lihat dalam hadis ya dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana
fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah ya wa dhimmatu rasuli fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Barang siapa yang sholat seperti sholat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim. Ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mengkhianati perlindungan Allah. Nah, ini dari hadis Sahih Al-Bukhari ya. Nah, disebutkan bahwa jadi di situ jelas ya, man shalla sholatana ya, wa istaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadalikal muslim. Nah, ini dalil dari pernyataan ataupun aksioma atau prinsip yang disebutkan berkaitan dengan penyebutan muslim atau mukmin pada seorang gitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW telah menegaskan ya, barang siapa yang sholat seperti sholat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita. Jadi jangan ragu kita untuk mengatakan seorang itu muslim ya, tak kala ia menunaikan sholat ya seperti sholatnya kami ya, dan menghadap ke kiblat kami. Nah, ini merupakan prinsip ya. Nah, kita lihat dulu kan berarti ini ada istilah ahlul kiblah ya. Nah, jadi ini ahlul kiblah umat Rasulullah SAW muslim itu bertingkat-tingkat. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Yang kadang-kadang hal ini sering kita alfakan sehingga kita kurang bijak ya. Kita kurang adil dan tepat dalam menempatkan sesuatu. Al-Quran sendiri dalam surat Fatir ayat 32 itu telah menegaskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Nah, ini pewaris kitab umat Nabi Muhammad SAW. Ini ahlul kitab, ahlul kiblah ya. Nah, ini adalah ahlul kiblah. Alladzina stopaina min ibadina ya. Nah, di antara mereka itu tidak seragam ya. Di antara mereka itu tidak satu tingkat dalam kaitan keislaman, keimanan ataupun ketaatan ya. Ataupun keihsanan ya mereka ya. Karena di antara mereka di sini disebutkan paminhum dzalimun li nafsi ya. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, wa minhum muqtasidun ya, dan di antara mereka ada yang pertengahan, wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan biidznillah ya, dengan izin Allah. Dzalika humul fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, jadi kita harus melihat ya sisi ya, bahwa ini semuanya adalah umat Rasulullah SAW. Ini semuanya ahlul kiblah. Walaupun mungkin mereka nanti tingkatannya dalam zalimul li nafsi. Nah, apa sih penjelasannya? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan zalimul li nafsi itu siapa? Menganiaya diri mereka sendiri itu adalah golongan yang melalaikan sebagian dari hal-hal yang diwajibkan. Loh, ya. Bahkan mereka itu melalaikan hal yang diwajibkan. Itu masih termasuk umat Rasulullah SAW. Masih yang termasuk kategori yang disebutkan dalam surat Fatir ini, gitu ya. Pewaris kitab. Nah, jadi mereka disebutkan juga mengerjakan sebagian hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi ahlu kiblah ini bisa jadi masih meninggalkan perbuatan yang diwajibkan ataupun masih menjalankan sesuatu yang padahal itu diharamkan oleh Allah. Ya, bisa jadi mereka juga melakukan dosa besar, ya, melakukan zina, minum khamar. Nah, jadi bisa jadi itu tetap ahlul kiblah, ya, karena golongan dari umat Rasulullah SAW itu bertingkat-tingkat. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, ya, dalam mencermati hal ini. Dan disebutkan lagi ada golongan muqtasidun. Siapa muqtasidun? Pertengahan, yaitu golongan yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau ini sudah rapi dalam kaitan menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, tapi masih terkadang dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunahkan. Nah, kalau ini mah
hal-hal yang disunahkan, ya mungkin tidak saum sunnah, tidak sholat malam, ya tidak sholat sunat rawatib atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tapi kalau yang wajib sudah menunaikan dan yang haram sudah ditinggalkan gitu ya. Dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Tapi masih hal-hal yang dimakruhkan ya, banyak hal ya yang dimakruhkan ini gitu ya. Jadi kita harus menampatkan dengan baik ya. Misalnya melakukan sesuatu yang dimakruhkan langsung saja memvonis dengan keburukan gitu ya. Nah, tapi harus kita ingat ini semua adalah masih dalam ruang lingkup ahlu kiblah ya. Nah, ada juga sabiquna bi khairat. Nah, kalau ini adalah yang cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu golongan yang mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan yang disunahkan dan meninggalkan hal yang diharamkan, yang dimakruhkan juga ditinggalkan. Nah, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan sabiqum bil khairat ini ya, berusaha, berupaya dalam hidup ini. Nah, dari ayat ini kita pahami ya. Nah, jadi ahlul kiblah itu tidak dalam satu tingkatan dalam keimanan ya. Dan jadi kita harus meyakini ya bahwa tak kala ya dalam posisi dolimul nafsi, dalam posisi perbuatan-perbuatan tadi berbuat dosa ya. Nah, selagi tidak kaidahnya istihlal menghalalkan yang haram dalam kaitan dengan keyakinannya, ia menghalalkan perbuatan dosa itu gitu ya. Dia menolak apa yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ia tetap masuk dalam kerangka ahlul kiblah. Nah, ini ada suatu yang menarik yang mudah-mudahan kita dapat lebih pahami. Nanti kita akan membedakan ya, apa itu dosa ya, ada dosa kecil ya, ada kabair, dosa besar, ada syirik, kekafiran. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang kita harus pahami dengan baik. Karena kalau kita salah, ya bisa jadi kita tidak mengaku khawarij ya. Tapi cara pandang kita ternyata masuk di dalamnya khawarij ya, yaitu yang ya tafrid, berlebih-lebihan dalam pengkafiran. Nah, kalaupun kita salah nanti bisa juga kita masuk ke murji'ah yang memudah-mudahkan, sehingga bila ada perilaku kekafiran di hadapan kita, ya kita tidak punya ghirah, rasa cemburu gitu ya. Karena apa? Menyepelekan hal-hal tadi, menyepelekan dosa ya. Nah, oleh karena itu kita pahami lagi ya dalam bahasan ini. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 2 ya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimina. Nah, jadi orang-orang yang kafir itu seringkali ya nanti di akhirat itu menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Jadi orang kafir itu ya nanti di akhirat mereka sangat menginginkan ya kalau kiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Nah, kita lihat ya penjelasannya di tafsir Ibnu Katsir, ini suatu riwayat ya Abu Sa'id. Nah, ini menyampaikan, saya pernah mendengar beliau bersabda ya, yukhrijullah nasan minal mu'minina minan nar ba'dama takhudu nikmatuhu minhum. Allah mengeluarkan sejumlah manusia dari kalangan kaum mukmin dari neraka. Nah, ini nanti kita pahami dengan baik ya bagaimana bedanya dosa-dosa besar dan tadi kafir ya, batasannya, konsekuensinya ya. Nah, ini mukmin ya, minan nar. Jadi orang beriman juga ya bukan berarti aman dari tersentuh dari api neraka. Nah, dari hadis ini, dari penjelasan ini kita lihat. Nah, ini ia masuk neraka ya. Nah, jadi lalu Allah keluarkan sejumlah manusia dari kalangan kaum mukmin dari neraka. Sesudah apa mereka menerima kemurkaan nikmatuhu minhum darinya setelah disiksa gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Karena tadi ada golongan-golongan tadi ya, zalimul nafsi. Ya, yang akhirnya dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan mereka meninggalkan kewajiban, menjalankan sesuatu yang padahal diharamkan oleh Allah, menyebabkan mereka mendapatkan akibatnya nikmah ya, ya hukuman dari Allah di neraka gitu ya. Nah, lamma adkhalahullahu naro ya ma'al musyrikina, setelah Allah memasukkan mereka orang-orang mukmin yang durhaka bersama dengan orang-orang musyrik ke dalam neraka, jadi dimasukkan sama-sama gitu ya. Sama orang-orang musyrik gitu. Padahal ia mukmin.
Nah, tapi dimasukkan ke dalam neraka bersama orang-orang musyrik. Qala lahumul musyrikuna, sehingga orang-orang yang musyrik mengatakan, taj'umuhum annakum auliya Allah. Katanya kalian ini gitu ya, oh, kekasih-kekasih Allah ketika di dunia, gitu. Nah, lalu mengapa katanya ya fid dunya fama balukum ma'ana finnari ya. Kenapa sekarang kamu dimasukkan ke dalam bersama neraka bersama kami gitu. Nah, jadi fama balukumnya. Jadi orang-orang musyrik ini ngejek gitu ya. Nah, ngejek kepada orang muslim yang bersama-sama mereka di neraka gitu ya. Fa idza sami Allahu dzalika minhum udina fisyafa'ati lahum ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan orang-orang musyrik ini gitu ya. Lalu diizinkan kepada orang-orang yang beriman tadi yang ia dalam siksa neraka itu dengan syafaah dengan pertolongannya kepada mereka. Payasfa'un lahumul malaikatu wan nabiyuna. Lalu mensyafaati, menolong mereka ya dengan izin Allah malaikat dan para nabi. Wa yasfa'ul mu'minuna hatta ya dan orang beriman ini juga mendapatkan syafaat ya hatta yakhruju gitu ya biidnillahi sampai ia keluar dari neraka gitu ya. Nah, jadi yang asalnya bersama orang-orang musyrik dan orang-orang mukmin ini dikeluarkan karena syafaat Allah ya dan Allah mendengar tadi orang musyrikin ini mengejek gitu. Orang-orang yang beriman ya, kenapa masuk neraka padahal kamu katanya aulia Allah ya. Nah, faida ro'al musyrikuna dzalika ya, tak kala orang-orang musyrikun melihat hal yang demikian qalu mereka pun berkata, ya laitana kunna mitlahum la tudrikanas syafa'atu panukhraja ma'ahum. Aduh, seandainya kami ini dahulu di dunia seperti mereka, yaitu beriman gitu ya. Nah, tentunya kami sekarang juga mendapatkan pertolongan yang sama dan kami akan dikeluarkan dari neraka itu bersama mereka. Nah, dari sini jelas ya, bagaimana batasan yang membedakan seorang yang beriman dan berdosa dengan kekafiran ya. Nah, maka tadi sudah dibacakan oleh Kang Zaki ya di awal ya. Bagaimana orang-orang yang kafir itu adalah ya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, jadi mereka itu khalidina fiha, finar di dalam neraka. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, nah nanti kita lihat ya di sini dalam hadisnya. La yadkhulun naro ahadun fi kiblah mithqal habatin hordalin minal imani. Ya, maaf fi qablihi, maaf ya. Fi qalbihi. La yadkhulun naro ahadun fi qalbihi mithqalu habatin hordalin min imanin ya. Tidak akan masuk neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi. Nah, jadi orang-orang yang beriman walaupun ia punya keimanannya seberat ya biji sawi ya, habatin ya, khordalin ya. Nah, itu tidak akan menyentuhnya api neraka. Di sini maksudnya secara kholidina fiha ya, secara kekal. Terus disebutkan juga man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi naro. Barang siapa yang bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Allah mengharamkan neraka baginya. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui, mengimani bahwa tiada ya al-ma'bud yang diibadahi, yang hak ya, yang berhak disembah yang sebenarnya itu selain Allah, maka ia akan masuk surga. Nah, ini ya rahimakumullah, sehingga bagaimana penyebutan ahlul kiblah, nah ini berlaku ya pada siapa saja tadi yang ia menampakkan keislamannya dengan menjalankan ya perintah-perintah Allah dari sisi kehidupannya ya. Dalam hadis dhaif disebutkan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil imani. Apabila kalian melihat seorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Nah, ini
Syahidnya dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ya. Nah, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi jelas ya dalam kaitan kaidah penamaan muslim, penamaan mukmin, ya, itu adalah zohir ya. Kalau kita menyaksikan seseorang tadi pergi ke masjid, memakmurkan masjid, sholat ya, dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya, ataupun ia menjalankan ibadah-ibadah tadi saum ya, berhaji ataupun melakukan ibadah-ibadah lain, maka ketahuilah ya. Nah, itu penyebutan muslim ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan mereka itu adalah muslim mukmin ya. Nah, sekarang ini tadi kaidah dalam kaitan penyebutan muslim. Nah, sekarang juga berarti ini bagaimana kita harus berhati-hati ya terhadap kaitan takfir ya atau vonis pengkafiran. Nah, nanti kita akan lihat di bait berikutnya. Nah, jadi wala nukafiru ahadan min ahlil qiblah bidambin malam yastakhillahu. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat kaum muslimin hanya karena suatu dosa selama dia tidak menganggapnya halal. Nah, ini adalah rod. Rod itu adalah bantahan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya terhadap pemahaman keyakinan akidah ya kaum Khawarij yang nanti akan kita bahas ya, yang mereka mengkafirkan orang-orang yang beriman yang melakukan perbuatan dosa gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat penjelasannya. Nah, ini yang tafrid dalam pengkafiran, tapi juga ada golongan yang ia memudah-mudahkan. Yang memudah-mudahkan itu meremehkan ya dalam kaitan perbuatan dosa gitu ya. Karena mereka menganggap perbuatan dosa itu tidak membahayakan iman sama sekali. Itu yang dikatakan oleh kaum Murji'ah ya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi wala naqulu la yadurru ma'al imani danbun liman amilahu. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa dosa bersama iman sama sekali tidak berbahaya bagi orang-orang yang melakukannya. Rahimakumullah, mudah-mudahan rahimakumullah bisa menyimak dengan baik ya kajian ini karena ini adalah kaidah ya dan prinsip yang sangat penting ya. Terutama kita dalam menjalani berbagai perpecahan yang terjadi dalam kalangan kaum muslimin ya, yang tanpa disadari ataupun kadang-kadang dengan disadari ya kita tidak dapat menyimpan atau memposisikan dengan adil ya terhadap perbedaan-perbedaan ini. Nah, oleh karena itu kita lihat lagi ya. Nah, jadi harus itidal. Nah, nanti kita lihat kan itijah ya pemikiran seperti kita ketahui, kita kenali dulu khawarij ya supaya memahami bagaimana bahaya manhajut takfiri ya, manhaj mengkafirkan yang dilakukan oleh kalangan khawarij ini ya. Nah, jadi khawarij sebagai golongan ya ataupun sebagai sebuah keyakinan ya mungkin kita akan menghindari ya, tidak mau semuanya disebut bahwa ia seorang khawarij. Tapi hati-hati ya, bukan berarti cara pandang keyakinan atau pemikirannya tidak ada pada pemikiran kita. Nah, oleh karena itu kita harus kenali baik-baik ya. Nah, jadi bagaimana kita lihat ya, ini kelahiran-kelahiran dari sempalan-sempalan ya ataupun kelahiran dari manhaj-manhaj pemikiran ya yang diawali munculnya tiga golongan besar ya, yaitu Khawarij ya. Nah, ada Syiah, ada Murji'ah. Nah, ini Khawarij dan Murji'ah yang akan kita bahas dalam kaitan ini ya. Yang perlu kita pahami dalam konteks kita memahami bagaimana manhaj yang benar ya dalam keislaman dan kekafiran ya, ataupun manhaj pengkafiran di sini. Nah, ini kan terjadi di 37 Hijriah ya dalam perang
Siffin ya. Nah, ini dalam pentahkiman ya. Nanti bisa dibaca ya bagaimana saat itu perang antara Ali dan pasukan Muawiyah ya. Yang saat itu akhirnya karena terdesaknya Muawiyah ya, pasukan Muawiyah oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka meminta apa sebuah gencatan senjata lah ya kalau bahasa kita saat ini ya. Arbitrase apa ya, jadi gencatan senjata dan untuk melakukan diplomasi gitu ya, yaitu perundingan ya. Nah, mereka mengangkat Quran kan ya untuk mengatakan mengadakan perundingan yang akhirnya dilakukan perundingan. Nah, itu terlalu panjang kisahnya ya, hanya di situ kita ketahui terjadilah perundingan ya antara Musa al-Asy'ari ya yang mewakili eh, apa dari Ali bin Abi Thalib ya, pasukan Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As ya yang mewakili dari tentara-tentara pasukan Muawiyah ya. Nah, di situ kita lihat ya memang nah itu Amr bin As melakukan suatu tipu daya ya dalam diplomasi ya. Yang saat itu Musa al-Asy'ari terkena tipu daya itu ya. Nah, setelah perjanjian itu pulanglah pasukan. Nah, di sini setelah terpisah ya, itu ada golongan-golongan ya yang ia akhirnya menjadi benih lahirnya suatu pemikiran yang besar ya, yaitu Khawarij, Syiah ya, dan Murji'ah ya. Nah, Khawarij itu adalah yang menganggap pasukan Ali ataupun Ali dan Muawiyah itu kedua-duanya itu kafir, telah kafir gitu ya. Karena apa? Nah, mereka berprinsip dengan paman lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Dianggapnya Ali dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, maka mereka dijatuhkan dengan kekafiran ya. Nah, Syiah ini adalah golongan yang berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib, dalam kaitan tafridnya berlebih-lebihan ini menimbulkan suatu akidah baru gitu ya. Yang sektenya Syiah juga bertingkat-tingkat ya, banyak ya. Dari yang dekat dengan Ahlussunnah sampai yang ya terlempar jauh ya dengan keyakinan-keyakinan yang keluar bahkan dari keyakinan Islam itu sendiri. Dan ada Murji'ah ya. Nah, Murji'ah ini bertolak belakang dengan Khawarij. Kalau Murji'ah itu antitesa ya, justru mengatakan dosa itu sama sekali tidak membahayakan keimanan. Nah, ini kita lihat ya, ini di sini bahayanya pemikiran. Nah, ini Khawarij ini secara politik ia bugot ya. Nah, ia mengkafirkan Ali dan Muawiyah ya, dan mengkafirkan tadi pelaku dosa besar ya. Jadi iman itu harus semuanya, hati, lisan ya. Itu kalau seorang berbuat dosa itu juga jatuh pada kekafiran gitu. Tidak membedakan ya antara dosa dan kekafiran. Kalau Murji'ah ini apolitis ya, mereka tidak terlibat dalam hal politik ya, siasah, tapi mereka mengatakan pelaku dosa besar itu bukan kafir ya, tapi iman itu kata mereka itu adalah makrifah saja. Ya, jadi iman itu yang penting itu adalah hatinya saja. Nah, padahal Ahlussunnah wal Jamaah ya mengatakan tidak demikian ya. Memang pelaku dosa dosa itu tidak kafir, tapi seperti yang tadi disampaikan ya oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, dapat membahayakan iman gitu ya. Nah, jadi iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi ini Khawarij ini ya, ini fitnah yang terjadi ini tak kala tadi pemberontakan ya kaum Khawarij terhadap Ali radhiyallahu an ya. Kemunculan itu waktu perang Siffin. Nah, ini ya. Jadi saat itu di tengah perjalanan waktu kembalinya Ali radhiyallahu an ke Kufah, kaum Khawarij ini memisahkan diri gitu ya. Nah, padahal sebelumnya mereka bersama pasukannya. Nah, mereka singgah pada suatu tempat namanya Haruro ya, sampai 8.000 orang. Ada juga yang mengatakan 16.000 orang ya. Sampai disadarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, kepada mereka diutus sampai akhirnya banyak ya dari kalangan Khawarij ini kembali kepada Islam gitu ya, kepada pasukan Ali bin Abi Thalib dan keyakinan eh,
berdasarkan sunnah ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini ya bagaimana sampai kita lihat eh, dan kami tidak akan memerangi kalian selama kalian tidak melakukan kerusakan. Kemudian mereka berkumpul dan membunuh orang yang melewati mereka dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini ada Abdullah bin Khabab al-Urt melewati mereka bersama istrinya, mereka membunuhnya. Ya, dan mereka membelah perut istrinya kemudian mengeluarkan anaknya. Tak kala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengetahui hal itu dan bertanya kepada mereka, siapa yang telah membunuhnya? Mereka menjawab, kami semua membunuhnya. Lalu Ali bersiap-siap untuk memerangi mereka dan berjumpa dengan mereka di sebuah tempat yang dikenal dengan sebutan Nahrawan ya. Akhirnya beliau menghancurkan mereka dengan telak. Nah, ini mulanya ya adanya golongan Khawarij ini ya ini sangat berkaitan erat ya dengan itikad keyakinan tadi manhajut takfiri tadi ya mengkafir-kafirkan kaum muslimin ya. Nah, ini seseorang dulu ini ada cikal bakalnya itu di zaman Rasulullah SAW ya. Sejak zaman Rasulullah SAW ada seorang namanya Zul Khuwaisirah ya. Ini kalau kita lihat itu orang pedalaman ya. Nah, muslim pedalaman yang karena saking percaya dirinya ya bahwa ia beriman ya dan menjalankan ibadah dengan baik sehingga ia juga merasa lebih baik dari Rasulullah SAW ya. Nah, ini kisahnya dari Abi Sa'id Khudri ya. Qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu data yaumin kisman ya. Nah, ketika kami sedang bersama Rasulullah itu sedang membagi-bagikan pembagian harta lampasan ya saat itu. Datanglah ya Jul Khuwaishiroh ini ya seorang laki-laki dari Bani Tamim ya. Rojulun min Bani Tamim. Ya Rasulullah ya. Idil. Ya, jadi ia sampai berani kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil gitu ya. Nah, ini jur'ah ya, suatu kelancangan ya yang dilakukan oleh Khawarij ya, di cikal bakal dari Khawarij ini. Qala wailaka man ya'dilu idalam adil. Rasulullah SAW menjawab, celakalah kamu. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Lalu faqala Umar ya seperti biasa Umar bin Khattab radhiyallahu an gitu ya. Itu mengatakan idzan li fal adrib unuqahu. Ya Rasulullah, izinkanlah aku. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan ilham yang Allah berikan, dengan pandangannya yang tajam ya, firasatnya yang tajam dengan keimanannya ya mengetahui ya keburukan dari Abu ya apa Dzul Huwaisirah ini ya sehingga mengatakan biarkanlah dia wahai Rasulullah izinkanlah aku untuk memenggal batang lehernya. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda dan inilah yang menjadi wasiat Rasulullah tentang golongan ini ya. La, jangan ya. Innalahu ashaban. Nah, ya. Karena dia nanti akan memiliki teman ya yang kalau dilihat yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Nah, jadi kalau ngelihat sholat mereka, kalian akan memandang remeh sholat kalian gitu ya. Jadi mereka itu sholatnya luar biasa. Golongan ini sholatnya luar biasa, makanya mereka dengan jur'ah ya, dengan lancangnya ya merasa lebih baik dari Rasulullah gitu. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW sendiri gitu ya. Nama wasiyamahu ma'asiyamihim ya dan juga mereka kalau dilihat saumnya nah gitu ya bahwa saum mereka itu ya itu lebih baik ya artinya akan meremehkan orang muslim ini kepada saumnya kalau melihat bagaimana hebatnya saum mereka gitu ya. Nah, yamruquna minad dini kamuruqis sahmi minar ramiyah. Tapi dengan ibadah-ibadah mereka itu ya dengan bacaan-bacaan Quran mereka itu mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka dan bahkan mereka itu keluar ya dari agama ini ya seperti keluarnya anak panah dari busurnya ya ini hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah cikal bakal Khawarij ya. Nah, jadi kalau kita lihat mereka itu beribadah ya dan ibadahnya lebih-lebih lagi ya, sholatnya lebih-lebih lagi, saumnya lebih-lebih lagi ya dari kaum muslimin umumnya ya. Nah, tapi bagaimana mereka memahami din ini
dengan paham yang salah ya, dengan paham yang tafrid, yang berlebih-lebihan ya, dalam kaitan bagaimana mereka memandang ya, saking saking apa saking mereka merasa kesucian ya, kesucian diri itu harus dijaga sampai tidak berbuat dosa aja itu sudah dianggap kafir gitu ya. Perbuatan dosa itu jadi tidak dibedakan antara kekafiran dengan perbuatan dosa gitu. Nah, inilah ya yang akhirnya menjadi suatu keyakinan ya, yang juga eh, bisa jadi ya tanpa terasa kalau kita lengah itu ada pada kalangan kaum muslimin sendiri ya, pemahaman yang seperti dipahami oleh kaum khawarij ini ya. Nah itu banyak juga hadis-hadis senada ya berkaitan dengan ini ya. Yang meruku mariqatun inda furqatin minal muslimina yaqtuluha aulat ta'ifataini bil haq. Nah, akan memisahkan dari satu kelompok. Nah, ini Khawarij ya. Ketika kaum muslimin berpecah belah, kelompok itu akan diperangi oleh salah satu golongan dari dua golongan yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah, ini kisah tadi tentang Ali bin Abi Thalib tadi ya. Nah, dari Abu Sa'id radhiyallahu an juga disebutkan akan keluar di dalam umat ini ya suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Nah, ini ya bagaimana cara pembacaan mereka terhadap Al-Quran itu ternyata ya tidak melewati kerongkongan mereka ya. Mereka tidak dengan penghayatan, dengan pentadaburan ya, dengan ilmu ya. Jadi mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Nah, ini di hadis lain disebutkan ya. Nah, ini tanda-tanda mereka juga ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar satu kaum di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang masih muda. Nah, ini kalau kita lihat ya ahdatsu asnan ya, jadi sufahaul ahlam ya. Jadi mereka itu masih muda, akal mereka bodoh. Nah, mereka berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia. Nah, jadi kalau dilihat dari perkataan, mereka berkata dengan sebaik-baiknya ya. Logis gitu ya, logis dan tadi ya itu ayat-ayat Al-Qur'an, nas-nas gitu ya. Nah, tapi keimanan mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Nah, di mana saja kalian menjumpai mereka, maka perangilah, bunuhlah karena ini sangat berbahaya ya. Pemikiran Khawarij ini, ya ini menghancurkan kesatuan ya, keutuhan umat Islam sendiri. Karena apa? Mereka mudah karena dengan pengkafiran itu mereka menghalalkan darah kaum muslimin gitu ya. Tidak segan-segan seperti tadi dicontohkan di zaman Ali bin Abi Thalib ya. Mereka itu membunuh ya. Eh, karena apa? Karena menganggap kafir gitu ke kalangan kaum muslimin yang mereka anggap itu berdosa padahal dosa gitu ya. Nah, oleh karena itu maka akhirnya bagaimana perintah Rasulullah SAW, perangilah, bunuhlah karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari kiamat bagi siapa yang membunuh mereka. Nah, itu tadi Khawarij. Nah, kalau Murji'ah itu irja, mengharap ya. Itu orang-orang yang memisahkan ya, mengakhirkan amal dari namanya iman gitu ya. Jadi yang penting ma'rifah ya. Yang penting keimanan itu kolbunya ya. Nah, ini firqah sesat yang berpendapat bahwa amal tidak masuk dalam nama iman ya. Nah, dan bahwasanya kemaksiatan tidak membahayakan iman seorang ya. Ini munculnya itu fitnah Ibnu Al-Asyad tahun 83 Hijriah ya. Ini antitesanya ya. Kalau tadi kan muncul di sebelumnya yang ini di 83 Hijriah ya sebagai suatu golongan atau sempalan ya dari kalangan kaum muslimin ya, akidah Murji'ah ini lahir gitu ya. Nah, rahimahullah. Nah, jadi kalau kita lihat nah bagaimana kita pahami dengan baik ya agar kita dapat menempatkan dengan benar ya bahwa dosa itu ya itu tidak bisa kita satu tingkatkan ya. Ada dosa besar, dosa kecil ya, al-kabair, as-shaghair, dan juga tadi dosa kabair yang besar, lebih besar dari besar gitu ya, yaitu kekafiran, ya nifak, kemusyrikan. Nah, nanti kekafiran dan kemusyrikan juga ada asghar dan akbarnya gitu.
ya, ada asghar dan akbarnya. Tidak otomatis ya eh, nanti kekafiran itu secara muayyan atau secara tertentu mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu kita pahami dulu ya, supaya memahami bait ini. Jadi dosa itu kalau kita lihat ada namanya al-kabair, ada as-saghair. Nah, al-kabair itu dosa besar, ya, dan as-saghair itu dosa kecil, ya. Nah, jadi ini dari mana dalilnya? Ya, dari Al-Quran. Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an walladzina yajtanibuna kabairal itsmi. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tuh ya. Di sini disebutkan kabair, kabairul itsmi wal fawahisha ya dan perbuatan-perbuatan keji ya. Wa idama qadibuhum yaghfiruna dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Nah, ini dalil dalam Al-Qur'an. Ada kabair. Bukan hanya dalam surat Asy-Syura ya, dalam surat lain An-Nisa ayat 31 ya. In tajnibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahanmu, yaitu dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Nah, ini ya, di surat An-Najm sama juga ya. Dan dalam hadis ya, as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kapparatun lima bainahunna ma la tubsyal kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat selainnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Nah, tapi dosa yang dihapuskan itu bukan ya selama tidak melakukan dosa besar kabairu gitu ya. Jadi dalam hadis maupun ayat Al-Qur'an ini menunjukkan dosa itu juga bertingkat ya. Ada syaghair, ada dosa yang kecil, ada juga kabair ya. Nah, kabair ini apa saja? Ini juga disampaikan ya dalam hadis ya. Misalnya ijtanibu as-sab'al al-mubiqat ya. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya, mubiqat ini berarti kan dosa besar. Nah, apa ya Rasulullah? Asyirku billahi wa syihr wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumal ya wa qadfu ya al muhsanat al mu'minat al ghafilat ya. Nah, jadi 7 dosa yang membinasakan. Wahai Rasulullah, apa saja? Rasulullah menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Karena ada ya pembunuhan kepada kaum muslimin yang kalau ia tadi yang membunuh dengan hak itu adalah maksudnya. Nah, ini menjadi dalil bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat gitu ya. Nah, jadi ada ya seperti juga misalnya dalam kisos ya. Nah, terus makan riba ya. Hati-hati, riba termasuk dosa besar ya yang harus dijauhi ya. Eh, Makan harta anak yatim. Nah, ini juga hal-hal yang sangat harus kita hindari ya dengan cara yang tadi tidak ma'ruf ya. Nah, itu memakan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina ya, qadzaf ini ya. Nah, ini adalah menunjukkan perilaku-perilaku dosa besar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan ada 9 dosa besar. Syirik kepada Allah, membunuh jiwa, kabur dari perang, menuduh wanita baik-baik berzina, makan riba, memakan harta anak yatim, melakukan penyimpangan di masjid, ya, tidak membayar upah pekerja, membuat orang tua menangis karena perbuatan durhaka. Nah, itu juga hati-hati ya. Bukaul walidaini minal uquq. Nah, akul ini salah satu yang dosa yang harus ya kita hindari ya, termasuk dari dosa besar ya. Nah, rahimakumullah, dari sini ya kita dapat simpulkan dia dari dosa besar itu bisa yang tadi ya, pertama kalau kita lihat definisinya, kalau setiap yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah, seperti tadi ya dalam hadis tadi. Nah, ini di dalam Fathul Bari dijelaskan dosa besar itu dosa yang dimutlakan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma. Atau dosa besar juga nanti bisa lihat kita dalam Al-Quran kalau setiap perilaku dosa ini diancam dengan neraka atau kemurkaan atau laknat atau azab ya. Nah, ini ataupun
yang terdapat hukuman khusus ya, dosa besar itu, ataupun dalam hadis itu yang dinafikan pelakunya dari keimanan atau dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam Fathul Majid. Nah, ataupun dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada hadnya ya, hukum-hukum yang harus had itu hukum-hukum yang kalau kita jinayah ya, pidana ya, terhadap pelaku dosa besar ini. Nah, jadi demikian ya, rahimahullah. Oleh karena itu kita lihat ya, tidak semua dosa ya tadi itu dengan otomatis memasukkan pelakunya ke dalam kekafiran. Selagi tadi ya, kalau dia istihlal ya, kalau dia menghalalkan apa yang padahal itu diharamkan oleh Allah, nah itulah maka ia jatuh pada kekafiran. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ya dalam masalah kafir mengkafirkan ini atau takfir ini ya. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan pada kita semua ya. Jadi sibabul muslim fasukun, pusukun maaf. Sibabul muslim pusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah pusukun ya, kefasikan. Jadi hati-hati ya dengan mencela ya. Itu merupakan pusukun. Ya, kita harus menjaga izah ya sama kaum muslimin ya, wa qitaluhul kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran ya. Nah, juga disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, la yarmi rojulun rojulan bil fusuqi. Janganlah seorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Wala yarmihi bil kufri, dan janganlah pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Illa irtadat alaihi in lam yakun sahibu kadalik. Nah, karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Nah, jadi bahaya mengkafirkan itu bisa jadi tuduhan itu kembali kepada kita ya, tak kala kita mengkafirkan ya, naudzubillah ya, kepada seorang yang padahal dia seorang muslim ya, walaupun mungkin ia melakukan dosa besar ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus sangat berhati-hati ya. Nah, jadi ini riwayat-riwayat lain yang senada ya, yang menunjukkan bagaimana larangan kita kepada kita ya dalam kaitan memponis kekafiran ya, karena jelas ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang membunuh ini kan paman di dalam surat Al-Baqarah ya. Nah, ini penguatan ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah, berkaitan dengan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang menentangi, menyelisihi orang-orang Khawarij ya. Karena dalam Al-Qur'an faman ufiyalahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Maka barang siapa membunuh orang mukmin, nah jadi membunuh itu tidak menyebabkan kepada kekafiran, ya dosa besar tapi tidak menyebabkan kekafiran, tidak menyebabkan pelakunya itu kekal di neraka gitu. Karena dalam Al-Baqarah disebutkan yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, ya ini keluarga korban, disebutnya juga saudaranya, ya masih dalam lingkup ahlu kiblah, ya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Nah juga dalam surat Al-Hujurat, ya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, nah jadi bisa jadi berperang, dua-duanya berada dalam keimanan, gitu ya. Nah, tidak bisa ya dalam keadaan perang, misalnya padahal dua-duanya golongan muslim yang mengkafirkan satu sama lain ya. Damaikan antara keduanya ya. Nah, ini contoh-contoh lain ya yang menunjukkan tadi. Nah, itu ya, sehingga apalagi mengkafirkan dalam kan pengkafiran itu. Nah, tapi kita juga hati-hati ya. Jadi ada pengkafiran secara mutlak ya. Oh, ini maaf, kita lihat nih. Nah, ini ya, pengkafiran yang umum mutlak pada perbuatannya, seperti halnya ancaman yang umum wajib dinyatakan. Nah, jadi bukan berarti juga kita tidak mengkafirkan perbuatan-perbuatan yang secara mutlak dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah perilaku kekafiran gitu ya. Nah, karena sekarang banyak juga ya bentuk-bentuk moderatisasi, ya bentuk-bentuk toleransi atau apa-apa yang ya memudah-mudahkan hal ini gitu. Sehingga akhirnya apa? Nah, secara mutlak ya juga seolah-olah bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an dan hadis ya, berkaitan dengan perilaku-perilaku kafir. Kalau dalam Al-Qur'an dan hadis itu jelas menunjukkan suatu perilaku kekafiran,
kita harus dengan tegas mengatakan itu adalah perbuatan yang kafir gitu ya. Nah, tapi itu secara mutlak ya perbuatannya, karena belum tentu seseorang melakukan perbuatan kafir maka ia jatuh pada kekafiran. Nah, itu namanya takfir muayyan ya. Ada takfir tadi mutlakon, ada muayyan. Kalau mutlakon itu perbuatannya ya, siapapun yang melakukan perbuatan hal ini. Nah, tapi kalau muayyan itu pada seseorang, orang-orang tertentu. Nah, hal itu tidak bisa ya diponis ya kecuali dengan suatu syarat-syarat ya, suatu dengan ada kaidah-kaidah, ada khusus kitab yang membahas ini ya, kitab Manhajut Takfiri ya, tentang bagaimana pemponisan ya, di situ juga muayyan, secara muayyan kepada seorang jatuh vonis kafir itu tentunya dengan pertimbangan yang matang ya, dan itu juga dari pertimbangan para ulama, dan juga dengan secara jelas ya. Nanti ada tadi syarat, bukan karena kebodohan, ketidaktahuan, ya, keterpaksaan, ataupun ia lalai ya, ataupun kesalahan dalam kaitan ijtihad, dalam hal kaitan-kaitan banyak hal ya yang perlu dipertimbangkan sehingga menjatuhkan vonis kepada seorang itu atau muayyan tadi itu dengan kekafiran ya. Nah, tapi kalau ada perbuatan-perbuatannya ya, nah itu sebagai sebuah perbuatan kekufuran ya, kita harus meyakininya apapun yang bertentangan ya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kaitan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, itu perbuatannya adalah perbuatan yang uh, kufur ya. Dan kufur pun nanti bertingkat tadi ya, ada kufur syirik, ada asgor dan akbarnya ya. Nah, sehingga dari sini rahimakumullah, nah dalam bait berikutnya ya, jadi kita berharap orang-orang baik ya tadi dari kaum mukminin diampuni dan dimasukkan surga dengan rahmatnya. Inilah sikap mu'tadil kita terhadap ahlu kiblah ya. Nah, kita tidak berlebih-lebihan dalam mengkultuskan dalam kaitan wah ini mukmin diampuni dimasukkan surganya, ya, tidak menganggap mereka aman dan memvonis mereka dengan surga, wah ini ahli surga ya. Nah, kita juga berharap orang-orang yang berbuat fajir, kemaksiatan dari kalangan mukminin, diampuni dosa-dosa mereka, mengkhawatirkan mereka, dan tidak menjadikan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Nah, inilah warna dakwah ya, warna dakwah bagaimana melihat ya saudara-saudara kita ahlul kiblah kaum muslimin yang misalnya ia berada dalam kelalaian, kealpaan, ketidaktahuan ya, dan itu bisa jadi bukan hanya pada kaum muslimin atau pada kita sendiri gitu ya. Nah, atau saudara-saudara kita sendiri, kita harus melihatnya dengan bentuk kekhawatiran ya. Nah, nanti ini salah satu bertakhaluk ya, berakhlak dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maha Pengasih Maha Penyayang ya. Jadi dakwah itu dilandasi oleh kasih sayang ya. Nah, oleh kasih sayang bahwa kita tidak ingin ya bila itu suatu keburukan, maka keburukan itu juga menimpa saudara kita ya, baik itu saudara kita muslimin ya, maupun tadi orang-orang yang belum sadar ya, yang ia belum tersentuh oleh dakwah ya, dan hatinya belum mendapatkan taufik untuk menganut atau memeluk ya al-Islam sebagai ad-din ya, din ini sebagai agama yang diyakininya dalam kehidupannya ini ya. Nah, oleh karena itu juga maka kita harus selalu waspada, harus selalu mawas diri ya. Nah, ini dua sayap yang harus kita pasang dalam hidup kita ya. Khauf dan roja ya, rasa takut dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti kita jangan sampai merasa aman ya, wal amnu wal iyasu. Jangan juga kita merasa berputus asa dari rahmat Allah ya. Kalau kita merasa aman, ya ini tanpa terasa ya, kalau kita sudah merasa kita muslim, lalu kita tidak mencoba menyuburkan hati kita dengan ilmu, dengan iman, dengan bermunajat pada Allah ya, dengan berdoa ya ihdinas siratal mustaqim ya, dengan terus meminta bermunajat pada Allah dengan tadarruan ya. Nah, itu hal yang membahayakan bagi kita ya kalau tidak ada ketergantungan kita kepada Allah ya. Tetapi juga kalau kita berputus asa ya karena kita merasakan kezaliman diri kita ya, padahal kita sudah bertaubat ya terhadap suatu dosa, kita sudah menangisi suatu dosa, tapi
kezaliman kita diulangi lagi ya, dosa lagi, taubat lagi, diulangi lagi. Nah, itu juga jangan sampai ya dengan keburukan amal kita, dengan kekurangan ilmu kita ya, kurangnya dekat kita kepada Allah menyebabkan kita iyas ya. Iyas itu adalah berputus asa dari rahmat Allah. Termasuk dalam dakwah ya. Dalam dakwah pun demikian ya. Jangan sampai ya kita takabur. Nah, salah satunya takabur itu adalah takabur kepada orang-orang tadi musyiina ya, orang-orang yang fajir, yang wah kita menganggap lebih dan kita meremehkan ya, sehingga salah satunya mungkin kita apa iya sih ya berputus asa dengan dakwah kepada mereka gitu ya. Nah, jadi dakwah itu terus tetap harus disampaikan, harapan terhadap keimanan dan keislaman dari setiap hamba Allah ya itu harus selalu ada dalam diri kita. Nah, demikian ya rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan matan al-aqidah atau hawiyah ini ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan kaji ya dari matan ini berkaitan dengan iman ya. Apa itu iman, definisi keimanan ya. Dan ini juga prinsip-prinsip yang sangat penting yang kita yakini dalam kita beriltizam ya, berpegang teguh kepada ad-dinul ini ya, pada din ini, din Islam ini. Demikian rahimakumullah, barangkali ada hal yang perlu diperjelas ya, ditanyakan berkaitan dengan bahasan kita pada kesempatan ini. Ini masih ada waktu ya, berapa menit ya? Nanti mungkin silakan oleh Bang Zaki.